Kring, kring. Halo, shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pejabat Gereja Pemulihan Firman yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kali ini saya akan membawakan video berkenaan dengan telah berakhirnya penyelenggaraan KTT tingkat tinggi di G20, Government 20, G20, yang berlangsung di Bali beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui event yang ada di Bali ini. Kita semua telah melihat, baik melalui televisi maupun melalui multimedia yang lain, setidak-tidaknya koran, acara G20 di Bali yang telah berlangsung dengan sukses besar dan menghasilkan deklarasi atau kesepakatan bersama. Yang menarik adalah kesepakatan bersamanya ini berbasis digital, yaitu perbaikan sektor keuangan dan sektor stabilitas global dalam kerjasama dunia. Kira-kira seperti itu salah satu di antara deklarasinya. Artinya program tersebut bertumpu pada dunia teknologi yang mengandalkan internet. Ini yang membuat saya jadi tertarik sebagai sarana globalisasi dunia. Artinya, para pejabat Gereja Pemulihan Firman yang saya kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, mau tidak mau akan menyeret manusia untuk menuju ke kemajuan teknologi mutakhir. Bahkan dalam dunia perkereta apian di Indonesia, tidak lama lagi akan meluncurkan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang biasanya ditempuh kalau ngebut ya 2 jam sampai 3 jam karena kondisi jalan macet. Dengan kereta api cepat dapat ditempuh hanya dengan waktu 40 menit saja. Di sini kita melihat bagaimana Indonesia telah bekerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk belajar teknologinya. Artinya, mau tidak mau, harus mau untuk mempelajari teknologi mutakhir. Dan hal itu diperagakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan di pertemuan G20 di Bali yang lalu. Nah, apa sih makna dari pertemuan G20 dengan kesepakatan yang tadi saya sudah sampaikan? Ada kaitannya dengan dunia kerohanian. Sebagai sidang jemaat, yaitu jabatan pemimpin rohani yang bergengsi kalau menurut saya di hadapan Tuhan. Mau tidak mau, kita harus melangkah juga ke dunia teknologi digital. Sebab jika kita tidak mau belajar, akan ketinggalan zaman atau out of date. Artinya, cepat atau lambat akan ditinggalkan khususnya jemaat yang lebih enak untuk mendengarkan firman dengan teknologi yang canggih. Nah, sebetulnya Kitab Suci sendiri telah memperingatkan kepada kita tentang masalah perkembangan dunia yang harus disikapi agar tidak ketinggalan zaman tentu saja. Yaitu dengan melakukan pembaharuan akal budi dalam menghadapi perkembangan pergerakan dunia yang demikian cepat. Kita harus ingat bahwa dunia ini bergerak dengan cepat sekali. Namun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dalam mengikuti perkembangan dunia, kita tidak seperti dunia. Jika dunia mengupdate teknologi untuk hal-hal sekuler secara kemajuan jasmani, kita mengupdate pemahaman dunia teknologi untuk memajukan dunia spiritual melalui dunia teknologi. Coba kita perhatikan saja bagaimana orang membuat handphone
Belum juga kita beli modelnya, sudah ada model yang baru lagi. Ini menunjukkan gerakan dunia teknologi yang demikian cepat, dan kita pun harus ikut bergerak agar tidak ditinggal para pemimpin rohani yang lain dan jemaat yang maju. Dan dalam hal ini, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma, kitab yang ditulis oleh Rabi Saul kepada sidang jemaat di Roma, dalam pasal 12 ayat yang kedua. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu. Jadi di sini ada update, diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita pun ikut bergerak pergerakan dunia, tetapi kita bergerak di bidang yang lain. Jadi jika pembaruan pikiran atas perintah firman Tuhan ini tidak dilakukan oleh para gembala, khususnya gembala sidang gereja pemulihan firman, tidak mau belajar, maka kita bagaikan orang yang hidup di tengah hutan, tiba-tiba pergi ke kota, melihat lift, melihat eskalator, melihat sliding door, dan sebagainya, hanya terbengong-bengong akibat keterbelakangan kehidupan. Dan hal ini sudah terbukti. Karena itu saya selalu mewanti-wanti untuk ayo bikin Kringhelo. Kenapa? Coba kita lihat saja. Baru-baru ini terbukti saat televisi analog di Jakarta khususnya sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Ya kan? Jadi kalau saudara tidak mengupdate, maka televisi tidak bisa lagi digunakan. Dan akan segera menyusul di daerah-daerah lain kabarnya di Indonesia ini. Yang pada akhirnya, seluruh televisi analog hanya akan jadi benda mati yang tidak bermanfaat sama sekali. Jika tidak mengupdate dengan membeli sebuah alat yang akan mengubah dari analog ke digital. Kecuali kalau beli televisi yang baru. Tetapi yang sudah jelas bahwa televisi analog sekarang sudah ditinggalkan. Artinya mau tidak mau, sebagai pemimpin rohani, kita harus belajar dan menjadikan program Kringhelo ini sebagai pusat latihan dan sekaligus memberikan edukasi tentang nama Bapa Yahweh, memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kemuliaan Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodesh tentunya. Oleh karena itulah, maka saya tunggu karya para pejabat gereja pemulihan firman dimanapun berada untuk membuat dan mengirimkan karya-karyanya bagi para pejabat di lingkungan majelis pusat gereja pemulihan firman untuk saling berbagi berkat dan sekaligus belajar masuk dalam digital, dunia digital. Ya, kalau para pejabat gereja pemulihan firman sudah membuat, tolong kirim ke email saya yakubsulistyo@gmail.com. Kalau dieja Yankee Alpha Kilo Uniform Bravo Sierra Uniform 5 India Sierra Tango Oscar @gmail. Ayo kita mulai mencoba. Jangan termangu-mangu, ibarat tentara yang menyerah sebelum berperang. Bisa minta tolong kepada anak-anak muda di gereja lokal masing-masing yang bisa mengoperasikan teknologi multimedia. Jangan merasa saya ini gaptek, saya tidak mampu. Saya juga dulu gaptek. Saya tidak bisa dan saya belajar dari anak saya juga. Jadi biarlah kita masing-masing yang bisa mengoperasikan teknologi multimedia di gerejanya bisa membantu Bapak Ibu Gembala Sidangnya untuk membawa kemajuan. Mohon dimaafkan jika kalimat yang saya sampaikan ini nampaknya agak kurang nyaman didengar. Namun saya sampaikan dengan kasih dan sebagai cambuk yang membangun demi kemajuan para pejabat gereja pemulihan firman dalam menghadapi dunia yang bergerak dengan sangat cepat. Jadi kalau kita tidak bergerak, ya pasti akan ketinggalan. Ini sudah konsekuensinya, ya. Oleh karena itulah maka tidak jemu-jemunya saya terus menghimbau dan jadikanlah ini sebagai
cambuk untuk kita maju. Dengan kasih saya menyampaikan ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani di daerah masing-masing dimanapun Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah Kodes menaruh rekan-rekan sepelayanan sebagai hamba Elohim dan sebagai mempelai Elohim pada akhir zaman ini. Kiranya berkatnya selalu menyertai siang dan malam untuk membawa kemajuan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui Gereja Pemulihan Firman. Terima kasih sudah menonton video Kring Hello ini. Selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Amin.